Hai teman-teman, balik lagi di channel Ilmu Giziku. Nah, kali ini Ilmu Giziku mau ngebahas soal-soal tryout Ukom nih yang kemarin diadain sama Ilmu Giziku sendiri. Nah, sebenarnya Ilmu Giziku ini udah nyiapin soal ya teman-teman. Jadi tuh soalnya itu tuh ada di websitenya Ilmu Giziku. Jadi emang dari awal kita itu maunya soal-soal tryoutnya itu ada di website. Nah, tapi kalau misalkan kalian udah nonton video sebelumnya, pasti kalian tahu lah kalau terjadi gangguan pada website. Sehingga kita menggunakan soal-soal yang ada di Google Form. Nah, soal-soal ini tuh sebenarnya berbeda sama yang udah kita buat sebelumnya. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang ada di website ya, teman-teman. Nah, untuk soal-soal ini akan dibahas. Jadi pembahasannya itu audio. Jadi kalian dengerin aja ya pembahasannya karena pembahasannya ini nggak ditulis di slide-nya gitu. Oke? Sebelum ke soalnya, Mimin mau kalian uji kemampuan kalian dengan menjawab terlebih dahulu ya sebelum Mimin jawab. Jadi kalian pause dulu videonya, terus kalian mikir dulu jawabannya apa nih kira-kira gitu ya teman-teman biar seru aja. Oke, kita lanjut ya ke soal pertama. Nah, untuk soal pertama, seorang perempuan berumur 25 tahun dengan berat badan 60 kg dan tinggi badan 158 cm. Beberapa bulan yang lalu melahirkan anak pertamanya. Saat ini bayinya tersebut berusia 3 bulan dan mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya. Jika diketahui AKG untuk perempuan umur 25 tahun dengan berat badan standar 55 kg adalah diperlukan energi sebesar 2.250 kilokalori, 60 gram protein, berapakah penambahan energi yang dianjurkan sesuai dengan AKG untuk ibu tersebut? Untuk pilihan jawabannya itu ada 180 kilokalori, ada 250 kilokalori, ada 300 kilokalori, ada 330 kilokalori, dan ada 400 kilokalori. Nah, kalian jawab dulu ya, teman-teman. Nah, untuk pembahasannya di sini kita akan melihat kata kuncinya dulu ya, teman-teman. Di sini kata kuncinya adalah bayi tersebut sudah berumur 3 bulan. Berarti ibunya ini dalam tahap menyusui, bukan melahirkan lagi ya. Bukan hamil lagi, tapi dia sudah menyusui. Dan di sini yang ditanya adalah penambahan energi berdasarkan AKG. Jadi AKG itu udah ada tahun terbaru ya, yaitu tahun 2019, di mana untuk ibu hamil itu terdapat 2 kategori, yaitu untuk ibu menyusui ya maksudnya. Untuk ibu menyusui itu ada 2 kategori di dalam AKG 2019. Untuk ibu menyusui 6 bulan pertama itu diberikan penambahan energi 330 kilokalori. Sedangkan untuk ibu menyusui 6 bulan kedua itu ditambahkan 400 kilokalori. Nah, kalau dari soal ini kita tahu kalau bayi itu berusia 3 bulan, berarti dia masuk ke 6 bulan pertama. Untuk 6 bulan pertama penambahan energinya yaitu 330. Jadi jawabannya yang D ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini, seorang perempuan berusia 19 tahun merasa minder karena badannya gemuk. Ia datang ke puskesmas untuk berkonsultasi di Poligizi untuk menurunkan berat badannya. Ia ingin mengetahui seberapa besar zat gizi yang biasa dia makan sehari-hari. Hasil anamnesis, dia itu sering mengkonsumsi fast food, makanan gorengan, dengan pola makan 3 kali per hari, ayam atau telur selalu ada dalam setiap kali makan. Hasil pemeriksaan antropometrinya dapat diketahui bahwa tinggi badannya adalah 152 cm dan berat badannya adalah 83 kg. Nutrisionis akan menentukan persen asupan makan pasien tersebut. Apakah acuan yang digunakan nutrisionis tersebut? Jadi di sini adalah pilihan jawabannya adalah AI, RDA, RNI, ER, dan ER gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian belajar gizi dasar ini pasti udah ada nih. Nah, di sini yang menjadi kata kuncinya adalah soalnya itu sendiri ya teman-teman, karena kasus yang di atas itu hanya untuk menuntun ke soal sebenarnya gitu. Jadi soal sebenarnya itu adalah acuan yang digunakan untuk menentukan persen asupan makan. Jadi karena di sini kasusnya ini perempuannya itu masih sehat ya teman-teman, tapi dia mau nurunin berat badan, kita itu acuannya bisa berdasarkan AKG.
Itu karena AKG ini merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat, yaitu 97,5% menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas fisik, genetik, dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal gitu. Jadi jawabannya adalah RDA. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 ini adalah seorang laki-laki berusia 56 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan nafsu makan tidak ada. Anamnesisnya sebelum sakit biasa makan 2 kali sehari dengan asupan energi 2700 kilokalori. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, normal ya berarti. GDP-nya 350 mg per desiliter, berarti ini tinggi. Albuminnya 2,90 gram per desiliter, di mana ini rendah. Tinggi badannya 165 cm dan berat badannya 60 kg. Berapakah kebutuhan energi basal untuk kasus tersebut? Nah, untuk pilihan jawabannya adalah 1800, 1710, 1620, 1500, dan terakhir 1350. Nah, di sini kalian bisa coba jawab dulu ya teman-teman, ini soal hitungan nih. Nah, untuk kata kuncinya di sini adalah gula darah puasanya tinggi. Jadi dia diagnosanya kemungkinan adalah diabetes gitu. Dan yang ditanya adalah energi basal. Nah, untuk pasien dengan diabetes mellitus, untuk menghitung energi basalnya itu menggunakan rumus Perkeni, di mana untuk laki-laki itu menggunakan 30 dikali berat badannya, dan untuk perempuan itu 25 kali berat badannya. Karena di sini kasusnya adalah laki-laki, berarti untuk energi basalnya sama dengan 30 dikali 60 kg. Jadi jawabannya adalah 1800 kalori. Gitu ya teman-teman. Sebenarnya untuk hitungan Perkeni masih ada lanjutan di bawah, tapi karena ini yang ditanya energi basal, berarti perhitungannya cukup sampai di situ aja. Dan ini tuh perhitungan yang paling banyak ditemukan saat UKOM ya. Jadi kalian pastiin kalau kalian tuh benar-benar hafal deh rumus untuk Perkeni gitu, karena ini juga mudah untuk dipahami gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Jadi soal nomor 4 itu adalah seorang anak perempuan berusia 13 tahun baru saja mendapatkan menstruasi pertamanya. Saat ini dia sering mengeluh, badannya terasa lemas, letih, sering mengantuk, serta terlihat pucat. Beberapa kali dia pun harus beristirahat di UKS karena kondisinya tersebut. Zat gizi apakah yang sebaiknya dikonsumsi perempuan tersebut? Jadi untuk pilihan jawabannya adalah natrium, kalsium, kalium, yodium, dan zat besi. Kalian bisa pause dulu video ini dan pastiin kalian jawab ya soalnya. Nah, untuk pembahasannya di sini kita akan tulis dulu ya. Untuk kata kuncinya itu adalah menstruasi pertama, dan dia itu menunjukkan gejala lemas, letih, sering mengantuk, serta terlihat pucat. Nah, ini merupakan gejala dari 5L kalau kalian tahu ya. Jadi 5L ini biasanya disebabkan karena orang tersebut kekurangan salah satu zat gizi, yaitu adalah zat besi. Ini juga soal yang sering keluar saat UKOM ya teman-teman, tapi soal ceritanya pastinya berbeda dong, nggak kayak gini. Lebih panjang lagi, lebih kompleks lagi, tapi ya intinya sama aja gitu. Intinya ya gejala klinisnya 5L itu kekurangan apa, itu udah tau lah kita semua pasti kekurangan zat besi gitu. Oke, kita lanjut ya untuk soal nomor 5. Jadi soal nomor 5 ini adalah seorang pengelola program gizi di puskesmas melakukan surveillance gizi untuk mendapatkan informasi keadaan gizi masyarakat secara tepat, akurat, teratur, dan berkelanjutan yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan maupun tindakan yang tepat. Pengumpulan data untuk kepentingan surveillance gizi diperoleh dari laporan kegiatan rutin baik di dalam maupun di luar gedung puskesmas. Data apakah yang berasal dari kegiatan rutin puskesmas? Jadi untuk pilihan jawabannya itu adalah survei konsumsi garam beriodium, penimbangan di posyandu, survei konsumsi pangan, penilaian status gizi balita, dan survei konsumsi gizi. Nah, kalian bisa pause dulu ya videonya untuk jawab pertanyaannya. Nah, untuk pembahasannya di sini, Mimin akan taruh kata kuncinya adalah surveillance gizi dan kegiatan rutin. Jadi buat teman-teman yang udah PKL di puskesmas, pasti kalian tahu kan kalau puskesmas itu melakukan kegiatan rutin di mana dilakukan penimbangan berat badan anak di posyandu, dan itu tuh dilaporkan setiap bulan.
dan pastinya menjadi kegiatan rutin puskesmas yang berkelanjutan, dan untuk menetapkan juga kebijakan maupun tindakan yang tepat untuk tahun berikutnya itu adalah penimbangan di posyandu. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Nah, untuk soal nomor 6 itu adalah seorang ahli gizi melakukan uji organoleptik pada menu ikan pesmol yang akan disajikan untuk pasien. Dari segi rasa sudah sesuai, namun dari aroma ditemukan bau amis ikan masih terasa menyengat. Kemudian ahli gizi menyarankan tenaga pengolah untuk menambahkan rempah ini sebagai penetral bau amis, karena bahan dasarnya mempunyai bau yang khas. Rempah apa yang dimaksud? Di sini ada pilihan jawabannya ya, ada daun salam, daun jeruk, daun kemangi, daun seledri, dan daun kucai. Nah, di sini kita akan lihat dulu ya kata kuncinya. Kata kuncinya adalah untuk menetralisir bau amis ikan gitu. Dan dia juga mempunyai bau yang khas ya, teman-teman. Jadi baunya itu khas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah daun jeruk, karena daun jeruk itu mempunyai bau khas dan dia juga dapat menetralisir bau amis pada ikan gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 adalah seorang laki-laki berusia 21 tahun datang ke pojok gizi puskesmas dengan keluhan sakit di bagian mulut. Hasil pemeriksaan klinis gejala angular stomatitis dan kelosis pada bagian mulut pasien. Tinggi badannya adalah 155 cm dengan berat badannya 54 kg. Apakah defisiensi zat gizi yang dialami pasien tersebut? Nah, ini landasan ilmu gizi lagi nih. Jadi ini materi-materi awal kuliah biasanya. Kita lihat ya pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya adalah defisiensi zat gizi berat, defisiensi B2, B6, dan niacin, defisiensi vitamin C, defisiensi yodium, dan defisiensi vitamin D. Kalian bisa jawab dulu ya pertanyaannya. Nah, untuk kata kuncinya di sini adalah, ini pertanyaannya sebenarnya defisiensi zat gizi apa? Dan di sini kita tahu kalau dia itu gejalanya adalah kelosis, di mana kelosis ini terjadi karena pasien itu mengalami defisiensi vitamin C. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini adalah seorang ahli gizi diminta menjadi juri untuk menilai standar pameran terbaik dalam suatu pameran pangan yang digelar oleh Kementerian Pertanian. Panitia melakukan klasifikasi penempatan bahan pangan untuk diberi penamaan dan ditata pada rak-rak yang tersedia di hall atau ruangan yang sama. Bahan pangan tersebut adalah sagu, kelapa, gula pasir, coklat batang, biskuit, minyak wijen, dan masih banyak lagi. Manakah bahan pangan tersebut yang dapat disatukan klasifikasinya dengan gula pasir menurut TKPI? Jadi di sini pilihan jawabannya ada sagu, kelapa, biskuit, minyak wijen, dan coklat batang. Kalian bisa pause dulu ya video ini buat kalian jawab dulu. Nah, di sini untuk yang menjadi kata kuncinya adalah gula pasir karena dia mau disatuin sama gula pasir. Kita lihatnya dari mana? Kita lihat dari bahan pangan yang udah disebutin di soal. Di soal ini kita tahu kalau gula pasir ini kan dia manis ya. Jadi dia masuk ke gula-gulaan, di mana yang masuk ke gula-gulaan adalah coklat batang. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 9. Di sini seorang ahli gizi bekerja pada industri pangan yang memproduksi empal goreng. Pada pembuatan produk empal goreng berwarna kecoklatan dan terlihat sudah matang dari luar. Setelah dimakan, bagian dalam empal masih basah, mentah, dan berwarna kemerahan. Setelah ditelusuri, hal ini disebabkan karena suhu penggorengan yang terlalu tinggi. Apakah jenis kerusakan yang terjadi pada produk tersebut? Jadi jawabannya ada thermal degradation, ada cast hardening, freezing injury, chilling injury, sama browning. Jadi di sini kalian bisa isi dulu ya, pause dulu videonya. Nah, ini ada pembahasannya. Di sini Mimin akan garis bawahi suhu penggorengan yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi di sini kan yang ditanya adalah kerusakan yang terjadi akibat suhu penggorengan yang terlalu tinggi. Itu adalah thermal degradation. Kalian bisa baca ya untuk jenis-jenis kerusakan karena ini tuh biasanya juga ada, dan pastiin kalian itu ya minimal kalian ngerti lah dasarnya. Dasar-dasar kerusakan itu apa yang bisa terjadi karena ini juga biasanya ada di UKOM gitu. Oke, kita lanjut ya untuk soal nomor 10.
Nah, seorang balita berumur 4 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa adalah CAP. Saat ini berada pada fase transisi. Hasil monitoring ada kenaikan berat badan 0,7 kg, berat badan saat ini adalah 9,2 kg dan nafsu makan anak sudah mulai membaik. Berapakah kebutuhan energi pasien tersebut? Nah, di sini ada pilihan jawabannya, ada 680 kilokalori, ada 850 kilokalori, ada 920 kilokalori, dan ada 1000 kilokalori, dan ada 1275 kilokalori. Nah, kalian bisa jawab dulu ya, kalian hitung dulu, kalian pause dulu video ini. Kalau udah kita lanjut ke pembahasannya ya. Jadi di sini yang menjadi kata kunci itu dia berat badannya udah 9,2 dan dia berada di fase transisi. Jadi kalau misalkan kalian pelajari lagi, jadi untuk tata laksana gizi buruk itu ada fase stabilisasi, fase transisi, sama fase rehabilitasi. Di mana fase transisi itu untuk energinya itu 100 sampai 150 kilokalori per kilogram berat badan. Nah, di sini karena dia masih fase transisi, berarti untuk hitungannya adalah 100 dikali 9,2 kilogram, yaitu jawabannya adalah 920 kilokalori. Nah, untuk gizi buruk itu biasanya menggunakan berat badan sebenarnya ya, teman-teman. Jadi emang apa yang benar-benar dia butuhin gitu kan. Kalau misalkan ada beberapa penyakit kalau kita hitung itu menggunakan berat badan ideal. Tapi untuk kasus gizi buruk itu menggunakan berat badan sebenarnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kasus gizi buruk ini biasanya juga sering nih ada di UKOM. Jadi kalian pastiin kalian itu tahu kasus gizi buruk itu, kayak misalkan energinya berapa per fase itu, terus untuk protein sama cairannya juga itu biasanya keluar. Jadi kalian pastiin udah ngafalin tuh untuk tata pelaksanaan gizi buruk gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin itu aja untuk soalnya. Nah, untuk sekarang itu udah ada ya buku UKOM. Judulnya itu adalah Bank Gizi Materi dan Soal. Ini tuh terbitan dari Ilmu Giziku. Ini buku pertama dari Ilmu Giziku juga. Di dalam buku ini itu udah memuat rangkuman materi UKOM. Jadi kalian nggak perlu rangkum-rangkum materi UKOM lagi. Terus di sini juga udah ada soal-soal UKOM 500 lebih, teman-teman. Jadi lumayan banyak ya soal-soal yang bisa kalian kerjakan di buku ini. Dan kalian tenang aja karena di buku ini udah ada kunci jawabannya dan juga ada pembahasannya. Jadi ini buku rekomendasi banget deh buat kalian belajar uji kompetensi gizi. Nah, buku ini kalian bisa beli di toko Nutrinator ID atau kalian bisa lihat website ilmugiziku.com atau kalian bisa juga DM di Instagram kalau mau beli. Nanti Mimin akan tunjukkan linknya, link Shopee atau Tokped. Gitu ya, teman-teman. Pokoknya untuk UKOM semangat ya, teman-teman. Semoga kalian bisa ya, karena setahu Mimin udah ada peraturan baru di mana UKOM ini menjadi dasar penentuan kelulusan juga sebesar 40% dan 60% itu dari kalian kuliah gitu. Jadi semoga kalian lulus dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.